Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Yuliatin, CGP Angkatan 7 dari SDN 2 Gedung Kabupaten Lamongan. Berikut aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hadi Sulistiono, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Gedung Pring. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Gedung Pring dan Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 7 Kecamatan Gedung Pring, Kabupaten Lamongan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di SDN 2 Gedung Pring dalam acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita ke zaman penerangan seperti saat ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembuka. Kedua, sambutan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Gedung Pring. Ketiga, materi diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Keempat, tanya jawab. Kelima, refleksi. Dan terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Gedung Pring kepada Bapak Hadi Sulistiono, SPD MPD, kami persilakan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Gedung Pring, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Gedung Pring, dan segenap Bapak Ibu teman-teman satu angkatan calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Gedung Pring, Kabupaten Lamongan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan guna menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Next, Pak Anil. Diseminasi ini dalam rangka mewujudkan aksi nyata modul 1.4 yang sudah kami pelajari selama kegiatan CGP berlangsung. Next, Pak Anil. Untuk mengawali kegiatan ini, pertama, mari kita mengingat kembali bahwasanya tentunya kita semua sudah sangat memahami tentang trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di antaranya Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Tentunya itu sangat terngiang di ingatan kita semuanya. Dan di sini yang mendasari pertama kali di sini
adalah pemikiran Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang mana tidak hanya tentang trilogi pendidikan itu sendiri, tetapi juga beliau menyampaikan tentang filosofi pendidikan yang terdiri dari 6 hal, yaitu menuntun, di mana kita sebagai pendidik itu memiliki kewajiban untuk menuntun putra-putri kita, anak didik kita, siswa kita, bukan menuntut mereka, tetapi menuntun. Karena sebenarnya anak-anak itu bukanlah teori tabula rasa. Artinya anak-anak bukanlah selembar kertas kosong, tetapi mereka diumpamakan kertas yang sudah ada garis tipisnya. Tugas kita di sini adalah mempertebal nilai-nilai positif yang sudah ada pada mereka dan mempertipis atau bahkan menghilangkan nilai-nilai negatif yang akan muncul pada diri mereka. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita menuntun anak didik kita didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam didasarkan pada di mana anak itu tumbuh, dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Tidak bisa kita mendidik, kita selaraskan dengan masa-masa kita sekolah. Selanjutnya yang ketiga, budi pekerti, yang mana budi pekerti ini adalah satuan antara afektif dan kognitif yang akan melahirkan psikomotor anak. Kemudian bermain, pembelajaran yang menyenangkan, berhamba atau berpihak pada anak, dan analogi petani pada dunia pendidikan, di mana sekolah digambarkan layaknya sebuah ladang, yang mana anak-anak diumpamakan sebagai bibit. Jika kita ingin ladang itu menghasilkan bibit yang unggul, maka bagaimana cara kita untuk memupuk, menyiram, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ladang itu untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Dari sinilah yang mendasari kemudian kita merujuk pada bagaimana menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak melalui pembiasaan atau pengimplementasian budaya positif. Nah, budaya positif di sini sebagaimana peta konsep mencangkup mulai dari makna dari kata disiplin, kemudian bahasan tentang teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Next, Pak. Nah, dari kata disiplin positif, yang perlu kita pahami di awal adalah disiplin, di mana berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna dari kata disiplin itu seringkali kita hubungkan dengan kata kepatuhan. Artinya jika tidak disiplin, siswa yang tidak disiplin diartikan tidak patuh, berarti tidak mentaati peraturan, sehingga mereka akan menerima sanksi atau hukuman. Padahal dari arti kata awal disiplin itu adalah belajar, yang mana membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Next, Pak. Nah, dari disiplin positif itu diharapkan akan melahirkan anak-anak yang merdeka dalam belajar. Merdeka itu sendiri artinya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi mereka cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri, memerintahkan dirinya sendiri untuk menghargai diri mereka. Ini ungkapan dari pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana dari artinya disiplin tentu juga akan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang. Jika sudah terbentuk di dalam diri siswa, maka itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Di dalam setiap kegiatan atau perbuatan itu kita tentunya tahu ya Bapak Ibu, bahwa setiap perbuatan kita itu selalu mempunyai tujuan. Okay?
Leres nggih? Setiap kita melakukan perbuatan atau kegiatan atau perbuatan perilaku itu pasti memiliki tujuan. Meskipun yang memotivasi itu kadangkala tidak dari dalam diri kita, dari faktor luar. Next, Pak. Nah, berikutnya di sini akan kita bahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin di sini yang masih istilah baru ada restitusi itu tadi. Nah, dalam teori motivasi di sini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa semua perbuatan atau semua kegiatan itu pasti punya tujuan. Nah, tujuannya tentu dimotivasi oleh hal-hal yang berbeda. Ada kalanya hanya sekedar untuk menghindari hukuman, kemudian hanya untuk mendapatkan imbalan. Untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan ini adalah motivasi tingkat rendah, di mana yang dipengaruhi oleh unsur-unsur ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Berbeda dengan untuk menghargai diri sendiri. Ini sudah termasuk pada nilai motivasi yang muncul secara intrinsik atau dari dalam. Jika kita dan anak-anak didik kita sudah memiliki motivasi menghargai diri sendiri, ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka mentaati sebuah peraturan, mentaati sebuah kesepakatan kelas tidak didasarkan karena takut atau karena sekedar ingin mendapatkan sebuah bintang atau sebuah reward, tetapi mereka lebih sudah memahami bahwa ini adalah sebuah kebaikan yang harus saya jalankan supaya saya menjadi anak yang baik. Itu sangat luar biasa. Dan disinilah kita sebagai guru termotivasi juga untuk memiliki peserta didik yang bisa memiliki motivasi intrinsik. Next. Ya Bapak Ibu, di sini ada gambar apa? Anak ayam. Dan yang berkacamata itu bebek. Oh iya, alhamdulillah. Berarti belum ngantuk ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang ayam, bebek, berarti nanti Bapak Ibu ikuti ayam, bebek. Tapi nunggu aba-aba saya tepuk 1 kali. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, konsentrasi ya. Bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam. Belum sudah tidak konsen. Yang menirukan hanya Pak Karim, yang lain. Oh iya. Malah yang Oke, nunggu tepuk. Luar biasa konsentrasinya. Just Bapak Ibu. Oke, kita ulang. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Berapa jumlah ayamnya? 3. Ternyata sekarang giliran jenengan yang tidak konsen Bapak Ibu. Kan diminta menirukan, bukan menjawab Bapak Ibu. Iya kan? Menirukan, bukan menjawab. Ternyata semua serempak 3. Bisa sambil minum dulu Bapak Ibu. Monggo next aja. Sekedar intermezzo ya. Nah, di sini saya ingin mencoba ini ketika kita menanamkan sebuah disiplin positif kepada anak, sebetulnya di situ berkaitan dengan paradigma baru yang muncul di dunia pendidikan yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah, tetapi banyak kita abaikan. Nah, bagaimanakah itu? Ini mau saya sampaikan melalui sebuah permainan. Ini nanti saya akan bagikan kertas. Ada yang mendapat dan ada yang tidak. Yang mendapat tolong dipegang, Bapak. Ini kayaknya yang kuat sekali. Oh, ini aja, Bu Nani, Bu Anif, Bu Nani, Bu Ika. Ini Bu Ika aja. Yang belum bisa mengikuti.
sudah memegang kertas, nih tolong teman yang sampingnya anggap kertas yang dipegang oleh teman kita ini sangat berharga dan tolong digenggam oleh Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kertas itu. Nah, genggam erat-erat, laksana itu barang yang sangat berharga, tidak akan Ibu berikan kepada siapapun. Oke? Sekarang teman yang tidak bawa kertas, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan kertas itu? Silakan. Silakan Bapak Ibu, hitungan ketiga bisa dimulai. 1, 2, 3. Terserah Pak Karim. Silakan. Bagaimana ini caranya? Tentu menggambarkan Bapak Ibu. Sudah berhasil Bu Ratna? Tanpa sebuah perdebatan. Sudah? Oke Bapak Ibu, terima kasih. Apakah berhasil Pak Karim? Tidak berhasil. Kuat sekali ini Pak. Iya, karena sudah dapat perintah untuk mempertahankan. Berarti barangnya laksana ini benar-benar sangat berharga ya. Nah, ini Bu Ratna, bagaimana tadi cara mendapatkannya? Dengan cara merayu Bu Nani. Bu Nino pandai merayu. Oh, pandai merayu. Jadi dengan kata-kata, dengan bahasa yang mungkin Bu Nani ini terus kasihan. Bagaimana ini dengan Bu Ani? Tetap ada di tangan saya karena ini benda yang penting. Dari Bu Dina berarti gagal ya. Bagaimana Bu Nani? Ya dipaksa minta Bu. Minta sendiri. Terus pasrah aja gitu. Oh begitu. Ya terima kasih luar biasa Bapak Ibu, kasih aplaus dulu supaya tidak ngantuk. Nah di sini apa sebetulnya yang akan kita pelajari? Bahwasanya ada nilai-nilai positif dari pembelajaran kali ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan. Di sini kita analogikan dengan siswa kita dan guru. Silakan Pak Novi, barangkali bisa menyampaikan maksudnya barangkali mau menambahkan. Dari kegiatan itu kita mempelajari tentang kemerdekaan belajar. Jadi terkait tadi kegiatan yang mengambil kertas itu kan gimana kita cara merayu atau menyuap atau menghardik itu kan kita belajar di situ terkait pemahaman tentang pembelajaran. Kita bisa merayu atau membujuk siswa agar pembelajaran bisa menyenangkan atau pembelajaran yang disukai anak. Itu saja yang dari saya. Terima kasih Pak Novi, luar biasa, tepat sekali Bapak Ibu. Kami bersama teman-teman CGP lainnya sudah pernah mempraktekkan seperti ini. Dan ini tujuannya apa? Sebetulnya kertas tadi, yang membawa kertas dianalogikan itu adalah siswa kita. Dan yang merebut itu adalah kita sebagai pendidik. Bahwasanya anak didik kita itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam mereka masing-masing, di mana mereka juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Bagaimana sudut pandang kita sebagai seorang pendidik memandang anak didik kita tidak bisa menyamaratakan, kita tidak bisa memaksakan. Jadi luar biasa tadi dari Bapak Nafi bahwa ini adalah pembelajaran yang merdeka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita di sini hanya sebagai penuntun.
Layaknya seorang petani, kita hanya bertujuan untuk merawat bibit-bibit kita supaya menjadi bibit yang unggul. Mereka sudah mempunyai bakat dan minat masing-masing. Dan tentunya beragam cara seperti yang dilakukan Bu Ratna tadi, dengan merayu, dengan kata-kata yang halus, dengan ancaman. Ternyata ada yang mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswanya, bisa memenuhi. Nah, selanjutnya Pak, dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Nah, untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu nilai yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran yang dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Jadi untuk mewujudkan kelas impian di dalam kelas, kita bisa membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, selain itu, untuk menciptakan kelas impian yang memiliki disiplin positif, di sini juga tadi disampaikan kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Sebelum kepada restitusi, di sini kita amati bersama ada kata hukuman dan konsekuensi. Sebetulnya bicara tentang disiplin, di awal tadi telah disampaikan bahwa kita lebih sering mengenal kata disiplin itu bersinonim dengan kata patuh pada aturan, pada tata tertib, sehingga condong untuk memberikan hukuman pada siswa yang tidak mematuhinya. Nah, contoh seperti ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini ternyata masuk pada kategori hukuman. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, juga termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini adalah konsekuensi. Kenapa tidak termasuk pada hukuman? Lanjut, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini masuk pada konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, masuk pada hukuman. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi tadi, apa bedanya? Kalau hukuman berupa Iya. saya kena tilang gitu Pak ya. Kalau konsekuensi Peringatan agar lebih berhati-hati. seperti itu. Hukuman kalau hukuman tadi sanksi, kalau konsekuensi peringatan. Barangkali ada Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan. Kalau hukuman itu berat, tapi kalau konsekuensi karena dia menjalankan salah, jadi dia melaksanakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, dalam program guru penggerak ini, budaya positif dihubungkan dengan disiplin positif, di mana disiplin positif itu jika berhasil maka akan mewujudkan budaya positif yang kemudian mengarah pada terwujudnya pelajar yang memiliki profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kaitan disiplin
biasanya dikaitkan dengan hukuman. Nah, bagaimana kita mengartikan sebuah hukuman? Di sini hukuman itu lebih bersifat bagaimana? Tanpa direncanakan. Misal, ini tadi Bapak menemui murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti sebelumnya ada kesepakatan atau tidak dengan siswa kita? Tidak ada. Condong dari guru. Dan siswa tidak akan pernah tahu ketika dia terlambat, ketika mereka tidak pakai topi, hukuman apa yang akan mereka terima. Karena sifatnya itu langsung, tanpa perencanaan. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini disesuaikan dengan tanggung jawab mereka. Ketika contoh ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, mereka memiliki tanggung jawab untuk membersihkan tumpahan air yang sudah mereka tumpahkan. Jadi beda dengan hukuman. Ya, kalau hukuman tidak ada kaitannya dengan kesalahan mereka, sehingga mereka tidak ada kemungkinan untuk kembali flashback pada kesalahan apa yang sudah mereka buat. Jadi yang lebih tepat hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Next, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini yang dikatakan gagal artinya disiplin yang kita tanamkan itu akan bersifat sementara saja jika kita memberikan hukuman atau penghargaan. Penghargaan boleh bisa efektif jika kita laksanakan dengan merata, artinya disesuaikan kondisional anak, tidak hanya pada satu siswa dan cenderung tidak efektif ya Bapak Ibu hukuman maupun penghargaan itu. Berikutnya, sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses di sini adalah konsekuensi, di mana meskipun penguatannya jangka pendek, tetapi sudah ada konsekuensi tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian murid menghormati peraturan, tetapi di sini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Berbeda dengan restitusi. Nah, di sini kita pahami bersama restitusi adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, dan ada teori kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan, itu restitusi. Next, Pak. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki kesalahan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini perbedaan yang lebih jelas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Jika hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini kita menjadi guru yang ditakuti. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Biasanya kita tambahi dengan denda karena tidak mengerjakan tugas. Tapi anak kadang cenderung mengulang lagi karena ya udah dapat denda sama mengerjakan PR lagi 2 kali nggak apa-apa. Di sekolah bisa nyontoh. Nah, kelemahannya di situ. Kemudian guru tegas dan murid mati peraturan. Itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kemudian restitusi. Nah,
Di sini kita kembali menanyakan dulu keyakinan kelas tentang nilai-nilai kebajikan di kelas yang sudah disepakati bersama, sehingga kita membantu murid untuk menyelesaikan masalah, tidak sekedar tindakan tapi lebih ke karakter. Kemudian guru buka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Mereka sudah dibiasakan untuk menghormati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Karena apa kesepakatan bersama itu? Antara diri sendiri bersama dengan teman-teman di kelasnya. Jika mereka sudah bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, tentu akan tercipta disiplin positif. Itu jika restitusi. Selanjutnya, dalam proses restitusi, di sini ada 5 posisi kontrol yang dipegang oleh seorang guru. Di antaranya 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Dan yang paling bagus di sini adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi kalau kita lebih sering yang mana ya Bapak Ibu? Cenderung ke penghukum ya, termasuk saya. Nah, di sini kita untuk menciptakan budaya positif, maka tentu kita harus memperbaiki bagaimana pola kita menyadarkan anak-anak untuk memiliki karakter yang baik. Itu posisi kontrol kita lebih baik jika kita menjadi teman, pemantau, atau manajer. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jika kita sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang dianggap posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Next, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Tapi membuat rasa bersalah ini tentunya akan terngiang ya di ingatan anak-anak kita. Mereka akan malu, walaupun pelan tapi nyelekit. Jadi mereka di hati itu lebih terngiang. Misalkan mereka punya salah, nah condong antara membuat rasa bersalah dengan hukuman ini masih sama-sama kontrol yang rendah. Berikutnya, sebagai teman. Ketiga, posisi kontrol sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, dan berdampak negatif biasanya kalau anak-anak tidak bisa membawa diri. Berikutnya, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Next, sebagai manajer. Nah, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi guru sebagai manajer di sini kita senantiasa memantau aktivitas peserta didik kita. Luar biasa, ini tantangan yang sangat besar. Kenapa? Ketika kita memahami ada hal negatif dari siswa kita dan kita memantaunya satu persatu, jika siswa ini 31 kelas, luar biasa. Karena di sini antara posisi kita sebagai pemantau dengan pelaksanaan segitiga restitusi itu ada sinkron, kesesuaian. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Beda dengan pembuat rasa bersalah.
maka Bu Guru atau Pak Guru akan bilang, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Nah, sudah sangat berbeda ya dengan yang penghukum. Kalau penghukum mungkin lebih cocok ini ketika upacara biasanya. Ayo patuhi aturan sekolah, yang tidak pakai topi silakan buat barisan sendiri. Tapi kalau tidak seperti itu, kadang kita merasa, kalau tidak seperti itu maka tidak jerah, akan diulang. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga dengan kalian anak-anak kelas 4. Jangan ada yang tidak pakai sepatu. Jangan ada yang kalau upacara topinya malah ditinggal. Nah, bisa jadi seperti itu anak-anak lebih dekat dengan kita. Tapi kadang kita juga kurang percaya diri. Artinya, apakah bisa kita lakukan pada semua siswa kita? Nah, itu lagi-lagi pada karakter siswa kita. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, lebih enak ini. Iya, bagaimana Bapak Ibu, lebih enak ya? Kita tanya ke anak kita. Kamu sudah tahu kan ya, kamu tadi melanggar, tidak pakai apa? Topi. Lalu apa konsekuensinya? Nah, lebih terasa lebih bijaksana. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apakah akan kamu ulang lagi? Apakah kamu lupa dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, kalau lupa berarti kita perlu membaca kembali, atau mungkin kesepakatan kelas itu akan lebih baik jika kita pajang di kelas kita, sehingga anak-anak akan selalu mengingat apa kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Next, Pak. Nah, ini keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Apakah berbeda dengan tata tertib? Keyakinan kelas di sini lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Artinya pernyataan keseluruhan dari siswa yang ada di kelas. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah dipahami. Artinya lebih ringkas kalimatnya. Sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berikutnya, nah semacam ini keyakinan kelas. Nah, ini bisa kita pajang. Ini sempat sudah kita praktekkan di kelas 4. Nah, ini anak-anak diberikan selembar kertas untuk menuliskan apa nilai positif, nilai kebajikan yang mereka yakini untuk mewujudkan kelas impian. Suara. Nulisnya pakai tangan kiri. Nah, ini nanti kemudian anak-anak diminta untuk memajang hasil tulisan mereka. Ya, itu. Jadi bisa kemudian hasil dari kesepakatan yang sudah kita buat dipajang oleh anak-anak. Jadi mereka terlibat. Mereka secara antusias maju satu persatu untuk menyampaikan bagaimana kelas impian mereka. Yuk, ditaruh di tembok. Dan ini kemudian ketika kita bacakan, ada yang beberapa yang kalimatnya sama, maka kemudian kita jadikan satu sehingga menjadi nilai universal dari kelas kita. Sehingga kemudian bisa kita buat seperti pada gambar, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan bantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Next. Nah, bagaimana dengan segitiga restitusi yang sudah kita sampaikan di awal? Segitiga restitusi di sini membentuk diagram yang berbentuk segitiga, yang mana
pertama, dalam melaksanakannya kita menstabilkan identitas. Kemudian dua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Selanjutnya, Pak, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya semua orang tentu pernah berbuat salah, tetapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan kita? Itu menstabilkan identitas. Berikutnya, next. Menstabilkan identitas ini intinya menanamkan bahwa berbuat salah itu lumrah. Artinya semua orang pernah salah, tetapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu? Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Next. Validasi tindakan yang salah ini sebagai contoh kalimat yang bisa kita sampaikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Untungnya kesalahan cuma semacam ini sehingga masih bisa untuk diperbaiki. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sampai datang terlambat. Jadi ketika ada kesalahan pada siswa kita, tidak serta-merta kita langsung memberikan hukuman atau konsekuensi. Inilah arti dari segitiga restitusi. Setelah kita menstabilkan identitas, kita melaksanakan validasi tindakan yang salah. Sehingga pasti ya, semua orang pernah berbuat salah, itu pasti. Tidak ada manusia yang sempurna. Langkah berikutnya kita sampaikan apa yang menjadi alasan, latar belakangnya apa, kenapa kok sampai telat, kenapa sampai kaos kakinya itu sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Nah, bisa jadi karena ada masalah di dalam rumah, atau bisa jadi karena memang kelalaian. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sehingga dari pelaksanaan segitiga restitusi ini, maka akan tercipta budaya positif. Berikutnya, Pak. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi pada posisi control manager. Suaranya tidak muncul. Kita. Ini ya, ada siswa datang terlambat, tetapi di sini yang pertama dari proses segitiga restitusi tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya, kita sampaikan dulu, kita panggil dulu siswa itu ke ruangan kita, kemudian kita tanya, mengapa sampai terlambat? Apakah ada kendala atau ada masalah? Barangkali yang menghambat itu karena tidak ada sepeda. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan setelahnya kita tanyakan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang sudah menjadi nilai kebajikan yang universal. Nah, setelah segitiga restitusi ini kita laksanakan, harapannya peserta didik kita itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat. Artinya karakter mereka yang sudah lebih baik daripada karakter sebelumnya, di mana mereka memiliki motivasi internal, motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka untuk menghargai suatu keyakinan kelas. Selanjutnya, Pak. Di sini sekali lagi ditekankan contoh kalimat dalam menerapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi fokus pada mencari solusi.
Kemudian validasi kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kemudian menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai kebajikan, berbicara dengan tenang, tidak bersikap menyalahkan. Nah, sehingga dalam penerapan disiplin positif ini, kita sebagai guru tentu dituntut untuk memiliki keprofesionalan dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jika Bapak Ibu sudah menyimak bersama tadi, kita sudah belajar bersama tadi, kira-kira bagaimana kita selama ini lebih condong sebagai pemberi hukuman, dan sekarang kita berusaha untuk bisa menerapkan yang namanya segitiga apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Ini adalah tantangan untuk kita semuanya. Kenapa? Karena karakter, sekali lagi, karakter peserta didik kita beragam. Anak didik kita mempunyai minat dan bakat yang beragam. Bagaimana kita bisa menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi mengikuti irama mereka, bagaimana mengarahkan ke karakter yang lebih baik sesuai dengan P5, profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari pertama, beriman dan bertakwa, kemudian pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, Nah, disitulah puncaknya Bapak Ibu, sekali lagi ke pendidikan karakter, di mana budaya positif itu harus disokong, didukung oleh disiplin positif, yang mana disiplin positif tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan universal. Terakhir di sini masuk pada pertanyaan, tanya jawab, sesi tanya jawab. Sebelum masuk pada sesi tanya jawab, saya akhiri dulu. Untuk demikianlah materi diseminasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk saya di sini untuk menyampaikan diseminasi sekaligus sharing, belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu. Oke, Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedumbreng, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Kedumbreng, serta teman-teman calon guru penggerak angkatan 7. Di sini yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Yuli untuk penyampaian materi diseminasi tentang budaya positif yang tentunya sangat bermanfaat sekali atau sangat menambah pengetahuan untuk saya pribadi sebagai seorang guru untuk pembelajaran pada anak didik saya selanjutnya. Di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yudi, atau mungkin pemahaman yang belum saya pahami. Yang pertama berbicara tentang 5 posisi kontrol yang tadi sudah Bu Yuli sampaikan, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, tadi yang pertama adalah penghukum. Tadi Bu Yuli mengatakan bahwa sebenarnya
untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu kurang tepat. Mungkin yang terbaik adalah pada posisi manajer. Berbicara di era sekarang Bu Yuli dengan di era dulu, mungkin ya berbeda sekali pembelajaran di era sekarang dan di era dulu. Dulu mungkin untuk posisi kontrol penghukum Bu Yuli, dulu mungkin ketika saya masih SD dan saya masih ingat sekali dulu ketika alhamdulillah dulu saya sekolah di SDN Kedubring 2 sini, dan alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu guru saya yang sangat hebat sekali, yang Bu Nani dulu mengajar saya mulai dari kelas 4, mulai dari beliau pindah dari Magetan. Dulu kelas saya ketika waktu itu kelas 4, dan Pak Karimun adalah guru saya dulu. Saya masih ingat sekali dulu ketika Pak Karimun memberikan sebuah sanksi kepada saya. Saya masih ingat, mungkin Pak Karimunnya sudah lupa. Tapi alhamdulillah saya masih ingat sekali dengan suatu kejadian tersebut. Ketika pelajaran olahraga, mungkin dulu biasa nih anak-anak membuat suatu kesalahan yang tidak disengaja, mungkin dengan kepolosannya. Saya masih ingat ketika waktu itu baris berbaris, dan ketika itu pelajaran olahraga mau ada materi lari. Ketika itu saya berbicara dengan satu teman saya laki-laki yang bernama Rangga. Ketika itu Pak Karim sudah menyiapkan anak-anak. Saya ngobrol sendiri dengan teman saya. Saya masih ingat saya dijewer dengan Pak Karim ketika itu. Masih ingat saya. Dulu memang mungkin ketika saya belum memahami berarti oh Pak Karim itu jahat. Tetapi saya sudah dewasa, saya mengerti dari hukuman tersebut saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran, terutama tentang kedisiplinan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli sebagai seorang calon guru penggerak. Katanya tadi penghukum itu posisi kontrol yang kurang baik ya. Tapi di era sekarang ini Bu Yuli, kalau kita tidak hukuman itu tidak diterapkan ya, mungkin kita bisa melihat anak zaman dulu dan anak zaman sekarang. Perbedaannya itu mungkin 180 derajat. Yang pertama dari segi sopan santunnya anak dahulu dan anak sekarang beda sekali ya. Untuk bagaimana menurut kacamata penglihatan dari Bu Yuli, itu yang pertama yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan yaitu tadi konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Di sini yang menjadi unek-unek di pikiran saya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi ada hukuman dan penghargaan atau pemberian reward. Kalau sekarang Bu Yulia, mungkin pemberian reward itu efektif sekali untuk memacu minat belajar anak, kemudian untuk anak itu lebih antusias dalam pembelajaran. Di sini yang menjadi pertanyaan terbesar untuk saya sebagai kita sebagai tenaga pendidik di sekolah, untuk memberikan reward kepada peserta anak-anak didik kita, kita itu biasanya mengukur kemampuan mereka di akhir pembelajaran dengan memberikan ranking atau peringkat kepada anak-anak kita. Ada yang 1, 2, dan seterusnya. Mungkin yang tertinggi kedudukannya adalah peringkat 1. Apakah pemberian peringkat ini, reward berupa peringkat ini dikatakan sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal? Kemudian kalau dikatakan gagal, berarti yang tepat itu kita bagaimana Bu Yulia? Apakah kita menghilangkan berbicara dengan kurikulum yang terbaru ini tidak ada ranking? Setahu saya untuk kurikulum Merdeka ini tidak ada rankingnya. Terus bagaimana cara kita menyikapi ke orang tua? Biasanya orang tua itu cenderung, orang tua wali murid di rumah, bahkan saya sendiri cenderung anak itu harus mendapat ranking 1. Kalau tidak dapat ranking 1 berarti anak saya gagal dalam pembelajaran itu dulu. Tapi setelah saya mengetahui
berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Ternyata ranking itu tidak bisa menjadi tolak ukur anak dalam pembelajaran yang sukses. Itu saja Bu Yuli yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yesi atas pertanyaannya. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang lain. Ini kita buka sebagai diskusi bersama ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dari saya. Jika nanti kiranya solusi atau pemecahan masalah yang saya sampaikan kurang tepat, saya mohon dengan senang hati untuk menerima kritik dan saran tambahannya. Di sini pertanyaan pertama dari Bu Yesi tentang posisi kontrol, di mana tadi sempat saya sampaikan bahwa posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah itu kontrol yang kurang baik di sini. Lebih baik jika kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Tentu saja di sini sebagai calon guru penggerak kita sudah diarahkan dan juga Bapak guru hebat di lembaga kita tentunya sudah sangat meminimalisir yang namanya hukuman, terlebih hukuman fisik. Kenapa? Satu, sekarang sangat rawan sekali ya Bu Yesi tentunya dengan yang namanya HAM, hak asasi manusia. Tak jarang kasus kita jumpai seorang guru memberikan hukuman fisik, kemudian orang tua itu tidak malah senang tapi protes. Kemudian bagaimana? Kenapa kita mandangnya kok kurang baik di sini? Dalam hal ini hukuman fisik itu condong sifatnya itu tanpa direncanakan. Intinya cenderung hanya mengikuti pemikiran kita di awal ketika anak berbuat salah ini, maka iya saya hukum ini. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Sehingga ketika kita menempatkan posisi kita sebagai penghukum, itulah yang akan memunculkan rasa takut siswa kepada guru. Kalau siswa itu sudah takut, dalam pembelajaran bisa kita bayangkan. Tentu akan membuat mereka, kadang ada anak yang memiliki rasa takut berlebihan. Guru sudah Assalamualaikum, Allahu Akbar, udah kaget. Nah, padahal kita belum menghukum itu, baru salam kan doa, udah kaget. Nah, itu kan sudah sangat berpengaruh pada psikologis anak. Sebelum pembelajaran mereka sudah terkaget-kaget. Nah, sehingga lebih tepat di era-era saat ini kita memang menempatkan bagaimana posisi sebagai manajer. Walaupun kita tetap memberikan sanksi, tapi sanksi itu berasa tidak sebuah hukuman yang membuat kita itu takut. Yaitu tadi dengan kalimatnya, kenapa kamu datang terlambat hari ini? Apa konsekuensinya? Bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin? Masih ingat kan? Nah, kita ingatkan hari itu. Itu kalau dari saya, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat ini sangat luar biasa loh. Biasanya itu rata-rata diam-diam menghanyutkan. Sudah survei membuktikan. Monggo, bagaimana sependapat dengan apa yang sudah saya sampaikan Bu Yesi? Terlebih anak-anak kita di usia-usia SD, okay? Kalau di usia-usia SMK, duko luar biasa mungkin Bu Fatih. Ini Bapak, Ibu, teman CGP ada yang dari SMK juga. Jadi kita di sini belajar sama dari beragam lembaga. Ada yang dari TK, dari SMK, SMA, SMP, MTS, MI, mungkin ada dari SD. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang identitas pemberian hukuman atau reward, ranking, apakah itu masuk pada kontrol identitas yang gagal? Dikatakan gagal di situ
karena yaitu hasilnya itu sementara saja. Ketika anak kita beri hukuman atau kita beri reward, seketika itu, misalkan saja sepele di sini perkalian, dia kebetulan tadi jawabnya itu syukur nyeblos dan kebetulan kita langsung dapat reward. Nah, ketika besok ditanya perkalian itu lagi lupa kemarin bisa jawab, iya Bu, soalnya kan kemarin 8 tak jawab 72 salah, tak jawab 64 betul. Nah, di sini sifatnya itu sementara, tidak memberikan efek jera yang berkelanjutan, artinya permanen. Beda dengan pemberian restitusi. Ini intinya kita kembali membentuk karakter. Nah, karakter ini loh yang akan lebih kekal. Tapi di situ saya baca di modul 1D4 itu juga bahwasanya pemberian reward itu bisa kita laksanakan asalkan merata. Artinya kita berikan secara keseluruhan pada peserta didik kita, tidak hanya pada satu siswa. Karena sejatinya anak-anak itu punya kelebihan masing-masing. Misal ada yang pinter di matematika, pinter di gambar, pinter di tari, pinter di nyanyi vokalnya. Nah, ini kita berikan reward sesuai dengan kemampuan mereka, tapi kita ratakan. Kamu rajin sekali nak, tanpa ibu ingatkan kamu mesti sudah piket. Padahal teman-teman yang lain belum piket kelas. Setiap piket hari Senin luar biasa kelasnya bersih. Itu untuk sebagian siswa. Yang satunya lagi luar biasa matematikanya, selalu dapat nilai bagus. Saya kira tidak masalah sebetulnya, asalkan kita bisa lagi-lagi memanage, mengontrol, manajer. Kita memanajeri bagaimana kita memberikan hukuman dan bagaimana kita memberikan reward. Jadi sesuai porsinya. Kebetulan di sini saya juga mempraktekkan reward, memberikan bintang, reward chart. Di situ tidak terbatas pada nilai kognitif saja, tetapi ada kalanya pada psikomotor anak, artinya mereka yang rajin seketika dapat reward. Jadi kadang-kala itu kelompok, artinya kelompok besar. Seperti itu Bu Yesi. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan? Bu Ratna? Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya, apa masih ada pertanyaan lagi? Cukup G? Alhamdulillah. Untuk kegiatan tanya jawab cukup, sudah ada 2 pertanyaan dan sudah terjawab. Selanjutnya untuk acara terakhir, refleksi. Nah, di sini untuk refleksi kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, mulai dari budaya positif yang dalamnya harus ada disiplin positif yang menyangkut teori motivasi, di mana teori motivasi ini kita dikatakan berhasil jika kita berhasil untuk memberikan motivasi intrinsik pada anak didik kita, sehingga akan terwujud keyakinan kelas yang mana sesuai dengan kebutuhan dasar hidup manusia itu juga, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, mendapat kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan atau aktualisasi diri. Kemudian pemahaman tentang segitiga restitusi yang dimulai dari tahap pertama menstabilkan identitas, kemudian tahap kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini yang terpenting ya Bapak Ibu. Jadi intinya disiplin positif ini akan menumbuhkan budaya positif yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian untuk refleksi, dan selanjutnya penutup, barangkali bisa ditutup dengan doa dari Bapak Hanif Asrofi. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfil mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arina hamwa wa warzuqna tiba'ah wa al-batil wa warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa satidana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wa min ghair. Allahumma asrif 'anna su'a ma syi'ta kaifa syi'ta innaka lam tasha'u qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Hanif. Saya di sini sebagai penyampai materi, penyaji materi. Mohon maaf kiranya dalam penyampaian materi diseminasi ini jauh dari kata sempurna. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung kegiatan saya dan Bapak Ibu teman-teman SDN 2 Kedungpring yang sudah sangat membantu dan mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu CGP yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sekolah kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.